Kalau pemimpinnya baik, sekalipun rakyatnya zalim, sekalipun rakyatnya jelek, maka tidak akan pernah binasa yang namanya rakyat tadi. Artinya era kepemimpinan itu tetap akan baik. Tapi kalau dibalik, walakin dan akan tetapi tahlikur ra'iyatu akan binasa ar-ra'iyatu siapa rakyat wa ingkanat hadiyatan mahdiyatan, sekalipun ada siapa rakyat hadiyatan adalah mampu memberikan petunjuk, mahdiyatan lagi mampu menerima petunjuk. Walaupun rakyatnya alim-alim, kiai-kiai, tapi ternyata idza kanatil wulatu zalimatan musiatan, ada al-wulatu siapa pemimpin-pemimpin kita zalimatan musiatan adalah orang-orang yang zalim, musiatan lagi orang-orang yang berbuat buruk. Jadi kalau misalnya rakyatnya alim, rakyatnya hebat, rakyatnya pendakwah semua, ternyata malah pemimpinnya yang zalim, yang berbuat buruk, ya tetap akan hancur. Ya sebaliknya, rakyatnya rusak tapi pemimpinnya bisa berbuat baik, mau menerima masukan dari rakyat dan sak macamnya, bisa memberikan sesuatu yang baik kepada rakyat, insya Allah negaranya akan makmur. Kamu kalau mau lihat manusia itu mulia, itu bukan dilihat dari dia itu punya kedudukan tinggi atau tidak, tapi yang perlu kita lihat adalah dia orang tinggi bisa menyamakan dengan rakyat dia biasa, itu berarti orang mulia. Dia pejabat tinggi, seorang presiden, tapi pakaiannya biasa-biasa saja, tapi kendaraannya biasa-biasa saja. Nah, ini yang disebut dengan orang mulia. Orang mulia seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jami'il hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan segenap para hadirin sekalian, para tamu undangan, wabil khusus kepada segenap para rekan-rekan alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada Sahibul Bait Al-Ustaz Muhammad Yasin sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya kitab halaman 48. Insyaallah sedikit banyak melanjutkan dari teks yang kemarin, yang kita target mudah-mudahan cepat hatam ya, karena sudah lebih separuh ini, lebih dari separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hilata lil bakhil. Lanjutan dari yang kemarin ini ya, lanjutan dari makalah yang ke-14. Wala hilata lil bakhili, dan tidak ada tipu daya, wala hilata dan tidak ada tipu daya lil bakhili bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang masin. Bakhil, kikir, masin kata orang Melayu gedekot, ini kebalikannya dari sakho, kebalikan dari loman, kebalikan dari apa bahasa Maduranya? Lampe. Kebalikannya dari lampe. Lampe ini tretan, lampe ini termasuk sifat para wali. Lampe, loman, baik, sakho, dermawan kepada orang lain ini termasuk sifat para wali, dan juga termasuk sifat-sifat yang memang sifat ini ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannata. Banyak orang yang bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang amal-amal apakah yang memang bisa membuat orang itu masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah punya sifat loman. Punya sifat loman. Apa loman itu? Dermawan, tak cerean. Apa definisinya dermawan di sini? Tentunya kebalikan dari bakhil. Di sini didefinisikan wahaddus sakhoi, dan adapun definisi dari sakho
Badlu ma yahtaju ilahi indal hajati, ialah suka memberi sesuatu yahtaju yang butuh siapa man ilaihi kepada ma indal hajati ketika dibutuhkan. Jadi misalnya kita punya uang 5.000, ternyata dari uang 5.000 itu ada orang yang butuh 2.500 dengan uang kita kasihkan, berarti kita itu loman, dermawan itu. Kalau ternyata kita kaya raya dengan uang kita, misalnya kita hambur-hamburkan yang uang itu kita tidak butuh, belum loman ini namanya. Makanya loman itu bukan ukurannya kaya dan miskin, bukan. Orang kaya misalnya, kalau misal dia punya uang banyak, ratusan juta, dia ngasih 10 atau 100.000, 200.000, ya ini bukan dermawan namanya. Tapi yang dermawan itu misalnya begini loh, enggak punya apa-apa, kerjanya susah, punya uang cuma 50.000, yang nyari 50.000 ini setengah mati. Carinya mulai dari pagi sampai malam, ternyata masih sempat ngasih ke orang 25.000. Ini baru dermawan ini. Dermawan yang seperti ini. Makanya sifat ini termasuk sifat para wali. Makanya banyak orang mengatakan majabalallahu waliyan illa 'alas sakha wa husnul khuluq. Allah mengangkat wali itu salah satu syaratnya adalah sakha. Tidak ada walinya Allah itu masen. Mun ngaku wali Allah engkau wali, tapi masen itu bukan wali berarti. Tapi kalau dia mengaku wali, suka ngasih rokok kepada saya, insya Allah itu diangkat segera jadi wali. Syaratnya beda rokok bareng. Klero nih kak, klero. Jadi sempat ada cerita tretan. Saking sakhoknya, saking dermawannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, selepas beliau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Beliau pulang sampai ke rumahnya, kemudian bertemu dengan istrinya beliau, yakni Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul binta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat bertemu dengan istrinya, beliau mengatakan seperti ini, "Ya Fatimata, a'indaki syai'un tut'imu ba'laki." A'indaki syai'un tut'imu ba'laki. Wahai Fatimah, apakah kamu punya sesuatu yang sesuatu itu bisa buat makan suamimu? Ternyata Sayyidah Fatimah menjawab, "Ya Abul Hasan, la. Mali indi, mali syai'un indaka." Saya tidak punya sesuatu yang bisa saya berikan kepada dirimu. Ini setingkat anak Nabi. Setingkat anak Nabi. Artinya apa? Setingkat putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang wajar kalau jadi orang kaya. Artinya putri seorang Nabi loh, wajar jadi orang kaya. Tapi dengan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, tapi beliau malah biasa-biasa saja, bahkan di bawahnya orang kaya, di bawah rata-rata. Nah, sehingga kan kita bisa berkaca, kita yang bukan anak Nabi, bukan cucu Nabi, bukan ponakan Nabi, kemudian sangat menginginkan kekayaan, ini sejatinya kan kurang baik terhadap kita. Kalau ternyata kita ngok-ngokan dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Sehingga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra mengatakan seperti ini, "Wahai Abul Hasan, saya tidak punya sesuatu yang akan saya berikan kepadamu. Akan tetapi saya punya 6 dirham. Saya punya uang 6 dirham yang uang ini untuk saya berikan makan untukmu, untuk diriku, dan untuk kedua anak-anakmu." Artinya punya uang hanya 6 dirham ini untuk apa tretan? Untuk makan. Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah minta bawa uangnya ke sini. Dikasih sama Sayyidina Ali, sama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dikasih. Ketika itu, setelah itu Sayyidina Ali belanja keluar. Niatnya apa? Mau beli makanan untuk siapa? Untuk Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, untuk kedua putra-putrinya Sayyid Hasan dan Husain. Maka ketika nyampe di luar, di pinggir jalan, ada orang teriak-teriak. "Man yukridullahal wafi." Siapakah orang yang mau menghutangkan uangnya karena Allah Subhanahu wa taala, yang mampu melunaskan segala hutang, katanya. Orang tidak ada yang mau ngasih, yang dengar ini Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali mendengar orang ini butuh duit, siapakah orang yang mau memberikan hutangan? Ternyata Sayyidina Ali datang, "Kau butuh duit ya?" "Iya, kau mau ngasih saya hutangan?" "Saya cuma punya 6 dirham, inilah kau pakai dulu kalau kamu butuh." Ternyata uang 6 dirham yang satu-satunya uang tadi itu dikasihkan ke orang lain yang butuh duit. Kira-kira kita bisa enggak? Bisa gila. Oh iya. Ini susahnya luar biasa. Uang misalnya punya satu-satunya 50.000, kita tak makan, anak kita tak makan, bini kita tak makan. Ternyata orang membutuhkan. Kira-kira masih dikasih?
Misalnya minjam lo duitnya, kau ini nak macam-macam, nak aku kibau kau nih katanya kan, ambil marah-marah kan. Hingga akhirnya pulang Sayyidina Ali, ketika pulang ditanya, mana belanjaannya wahai Abul Hasan? Ternyata Sayyidina Ali menjawab, tadi ada orang nak minjam duit. Sayyidatuna Fatimah ini tidak marah, namun Sayyidatuna Fatimah hanya mengatakan, saya ini belum makan, putranya sampean juga belum makan. Oh, kalau begitu saya mau ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali ke Rasulullah, berangkat lagi keluar, mau datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum nyampe ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini keajaiban yang orang memang betul-betul niat ikhlas karena Allah, membantu orang lain karena Allah Taala. Ini membantu orang, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau memang betul-betul kita membantu agamanya Allah ternyata? Bantu musola, bantu masjid, bantu pondok pesantren. Oh, jangan kita disandra dengan otak kita sendiri. Mau nyumbang untuk guru kita saja masih ngok-ngokan. Kalau orang yakin, orang ikhlas, walaupun sekuni sedikit saja, apa yang kita punya, yang jangan terlalu maksa, apa saja yang kita punya, misalnya di 2.000 bagi 2.000, niat untuk membantu agamanya Allah, insya Allah ada keajaiban, ya tak tahu bila. Namanya keajaiban. Nah, keajaiban yang terjadi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berjalan bertemu dengan dua orang. Satu orang ini membawa unta, satunya lagi enggak. Ini orang Baduy. Ketemu di jalan, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, ila aina anta? Kamu mau kemana? Ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau ke kanjeng Nabi Muhammad. Tunggu dulu. Saya ini punya unta. Mau saya utangkan sama kau 300 dirham. Sayyidina Ali mengatakan, macam mana saya nak utang unta kau nih? Saya ini tak punya duit, lagi tak megang duit sama sekali. Enggak usah bayar lunas, kau utang ya, nanti terakhir kapan-kapan. Ternyata unta tadi ini yang dihutangkan, maaf bukan 300, dihutangkan 100 dirham, dihutangkan seharga 100 dirham. Ini kan harga unta yang sangat murah sekali. Sementara unta itu harganya sekian dirham. Nah, karena dihutang, kata Sayyidina Ali, ya sudahlah, kalau memang kamu ngasih saya hutangan dengan harga murah 100 dirham, saya ambil. Tapi hutang ya? Iya. Sudah diambil sama Sayyidina Ali. Ternyata orang yang sebelahnya ini bilang, yang Ali, jual untanya ke saya. Saya beli cash kontan 300. Berarti Sayyidina Ali untung berapa? 200 ternyata. Ini yang namanya keajaiban. Tapi kita kan tidak begitu. Kenapa? Tersandra dengan otak kita. Logikanya, matematikanya dipakai semua. Padahal matematika itu kalau misalnya kita sandarkan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada apa-apanya. Semuanya tidak bisa dimatematikan, teman-teman. Ada waktu dan ada tempatnya. Jadi kalau memang betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pasti ada jalan, pasti ada jalan keluarnya. Nah, ini namanya loman, sakho, badlu ma yahtaju ilaihi indal hajat. Terus ya, belum apa-apaan ini. Wa ayyusilahu ila mustahiqi biqadri taqati wa ayyusilahu, dan menyampaikan siapa orang kepada kepada barang ila mustahiqihi, kepada orang yang berhak mendapatkan biqadri taqati, dengan kadar kemampuannya seseorang. Ini namanya sakho loman. Artinya memberikan sesuatu ya semampunya. Beda orang ngamen misalnya kan, ya cek ketak mungkin tak beri, minta maaf. Ini udah tak ngasih, kemudian masih marah. Nggak usah. Kalau saya pribadi kadang kan tidak bawa duit kecil, saya ambilkan rokok, saya kasih rokok sebatang, 2 batang begitu. Kalau ternyata misalnya tidak ada apa-apa, duitnya kita mau kasih pun besar misalnya, ya minta maaf lah, paling tidak minta maaf. Mau minta maaf ki maksa, sampai sore aja tuh. Tak sabar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rasulullah. Ini namanya loman ya, sakho. Wa idza kana sakho mahdudan, dan apabila telah ada sakho apa dermawan, mahdudan adalah didefinisikan. Faman waqafa, maka barang siapa waqafa yang melakukan siapa eman ala haddihi, sampai kepada batasan atau definisi dari sakho, sumia, maka diberi nama siapa man kariman, kepada orang yang dermawan. Wakana, dan ada siapa man dilhamdil mustahiqon, untuk dipuji mustahiqon ialah berhak. Jadi kalau orang yang loman, orang yang dermawan dipuji ya memang haknya, artinya dia berhak untuk mendapatkan pujian.
Waman kosoro anhu dan barang siapa kosoro yang lalai anhu dari sakho dari dermawan kana maka ada siapa man bakhilan adalah orang-orang yang bakhil wa kana dan ada siapa bakhil lidzammi untuk dicaci mustaujiban ialah wajib artinya berhak untuk dicaci. Kenapa? Gara-gara cerai gara-gara cerai. Jadi tak lebur tretan orang yang cerai tak lebur. Jadi maki andi rokok, sekun sebetang, kancan tak rokok, tinggal beri sebetang. Mau minta 2 betang, beri boleh. Mau minta sebungkus, soal aku. Pada teng melolor ya mas ya kan, ada dek kita beri eko cak bakil kan, beri datang melolor, ada bicara ya. Serba repot. Allah. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu apa sesungguhnya qala ialah bersabda siapa Kanjeng Nabi. Dia kata Kanjeng Nabi ini ingat-ingat teretan. Ta'amul jawadi dawaun adapun makanannya orang-orang yang dermawan dawaun adalah mengandung obat. Maka itu salah satu alasan kenapa Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika dijamu oleh muridnya Muhammad bin Hambal beliau makan banyak karena yakin satu makanannya halal, yang kedua makanan ini adalah disediakan oleh orang-orang yang dermawan. Makanya kalau ada orang dermawan abi makanan itu makan karena di makanan itu ada obatnya, ada keberkahan nilai-nilai obatnya. Insya Allah bisa beres lapar tapi Insya Allah beres lapar kan. Ini sakit lapar sih maksudnya. Wa ta'amul bakhili sementara adapun makanannya orang-orang yang bakhil daun adalah penyakit. Cek nang seneng ngakan eromana orang saya cerai. Pengaruh loh, asli pengaruh. Dikasih kopi, dikasih apa yang awalnya kita juga apa namanya? Loman dermawan gara-gara sering berkumpul dengan orang bakhil, makan makanannya orang bakhil, lama-lama kita juga jadi bakhil. Itu kan penyakit. Nah, di antara kita nih kira-kira siapa yang loman? Nah, kita datangi rumahnya. Yang bakhil. Datangi juga. Oh, datang kapi berarti. Allah. Wa qala ba'dul udabai dan berkata siapa sebagian ulama ahli sastra. Al-bakhilu adapun orang-orang yang bakhil laisa lahu khalilun ialah tidak ada lahu bagi orang yang bakhil khalilun apa kawan. Orang bakhil tidak punya kawan. Waqala dan berkata siapa al-udaba waqala dan berkata Shalih bin Abdul Qudus min Bahri Tawili berkata siapa Syekh Shalih bin Abdul Qudus min Bahri Tawili dari Bahar Tawil beliau mengatakan wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bakhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu taghatta bi aswabis sakha'i fa innani ara kulla aibin fassakha'u ghita'uhu wa yudhiru dan menampakkan aibal mar'i kepada aibnya seseorang finnasi bagi manusia bakhluhu apa kemasinan, kekikiran, kebakhilan seseorang. Jadi bakhil itu adalah sebuah aib bagi seseorang. Wa yasturuhu dan menutuphu kepada aib anhum dari manusia jami'an hale semuanya sakha'uhu apa kedermawanan seseorang. Taghatti itu ya, taghatto. Fi'il amar ya taghatti. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tafa'al taghatto. Taghatto tutuplah olehmu. Taghatto tutuplah olehmu bi aswabis sakhai dengan pakaian-pakaian dermawan fa innani karena sesungguhnya aku aro melihat siapa aku kulla aibin kepada setiap aib fasakhau maka adapun sifat dermawan ghitauhu adalah penutup bagi aib kebakhilan. Terus ya. Wala wafa'a lil muluki wala wafa'a dan tidak ada sifat yang bisa memenuhi janji ya, sifat memenuhi janji itu wafa namanya. Lil mamluki bagi budak, bagi orang yang dimiliki. Artinya budak itu salah satu sifatnya adalah suka berbohong, tidak pernah tepat janji. Karena kalau dulu itu strata itu kan memang ditentukan oleh sikap salah satunya. Misalnya para dewan pembesar, para raja misalnya, para raja atau para orang-orang besar itulah, mereka itu omongannya bisa dipegang. Kalau beliau bilang A, berjanji besok, ya pasti besok. Sehingga kalau beliau itu berbohong, beliau itu langsung derajatnya turun seperti derajatnya budak. Karena yang
lumrah untuk berbohong itu siapa? Budak. Budak. Itu zaman dulu. Kalau sekarang malah dewannya yang suka berbohong kan? Iya kan? Berarti dewan itu budak itu. Li'annahu, karena sesungguhnya sifat wafa ya, atau budak. Li'annahu, karena sesungguhnya budak la yastahyi, ialah tidak malu siapa budak, wala yakhafu, dan tidak takut siapa budak, min ahadir ra'iyati, dari salah satu rakyat, tidak akan pernah takut. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sinfani, kata Rasulullah, sinfani, dua bagian min ummati, dari umatku, in solahu solahatil ummatu, in solahu, jika baik siapa mereka, solahatil ummatu, maka baik al ummatu, siapa umat, siapa rakyat. Ingat, dua bagian ini di antara umatku, kata Kanjeng Nabi, kalau ternyata baik maka umat akan baik. Yang pertama siapa? Al umara'u, yakni para pejabat-pejabat kepemerintahan. Yang kedua wal fuqaha'u, dan para ulama-ulama ahli fikih. Kalau kedua-duanya baik, ya umat akan baik. Kalau salah satunya rusak, maka juga umat akan rusak. Rawahu Abu Nu'aim, meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Abu Nu'aim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat zalimatan musi'atan wa in kanatil wilatu hadiyatan mahdiyatan. Ini kata Kanjeng Nabi, lan tahlikar ra'iyatu, tidak akan pernah hancur atau binasa ar-ra'iyatu, apa rakyat, siapa rakyat, wa in kanat zalimatan, sekalipun ada siapa rakyat, zalimatan musi'atan, adalah zalim, musi'atan, lagi buruk. Ingat nih catatannya nih, tidak akan pernah hancur rakyat kita ini sekalipun rakyat ini zalim dan buruk. Idza kanat al-wulatu hadiyatan mahdiyatan, apabila ada al-wulatu, siapa penguasa, pemimpin kita, hadiyatan, adalah orang yang mampu memberikan petunjuk, mahdiyatan, yang mau menerima petunjuk. Kalau pemimpinnya baik, sekalipun rakyatnya zalim, sekalipun rakyatnya jelek, maka tidak akan pernah binasa yang namanya rakyat tadi. Artinya era kepemimpinan itu tetap akan baik. Tapi kalau dibalik, walakin, dan akan tetapi, tahlikur ra'iyatu, akan binasa ar-ra'iyatu, siapa rakyat, wa in kanat hadiyatan mahdiyatan, sekalipun ada siapa rakyat, hadiyatan, adalah mampu memberikan petunjuk, mahdiyatan, lagi mampu menerima petunjuk. Walaupun rakyatnya alim-alim, kiai-kiai, tapi ternyata idza kanatil wulatu zalimatan musi'atan, ada al-wulatu, siapa pemimpin-pemimpin kita, zalimatan musi'atan, adalah orang-orang yang zalim, musi'atan, lagi orang-orang yang berbuat buruk. Jadi kalau misalnya rakyatnya alim, rakyatnya hebat, rakyatnya pendakwah semua, ternyata malah pemimpinnya yang zalim, yang berbuat buruk, ya tetap akan hancur. Ya sebaliknya, rakyatnya rusak tapi pemimpinnya bisa berbuat baik, mau menerima masukan dari rakyat dan sak macamnya, bisa memberikan sesuatu yang baik kepada rakyat, insya Allah negaranya akan makmur. Rawahu Abu Nu'aim, meriwayatkan kepada hadis ini Abu Nu'aim, siapa? Imam Abu Nu'aim. Wa ruwiya anna Abu Bakrin, dan diriwayatkan anna Abu Bakrin, apa sesungguhnya si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, anna Abu Bakrin ansyada min bahdil basit, memberikan nasyid, menyenandungkan siapa Syekh Abu Bakar, siapa Imam Abu Bakar, min bahril basiti, dari bahar basit. Beliau mengatakan, idza aradta syarifan nasi kullihim fanzur ila malikin fi ziyyi miskini, dzaka alladhi hasunat fin nasi siratuhu wa dzaka yasluhu lid dunya walid dini. Idza aratta, apabila aratta, ingin siapa engkau, syarifan nasi kullihim, kepada kemuliaan manusia, kullihim, semua manusia, fandur ila malikin, maka lihatlah olehmu, ila malikin, kepada raja, fi ziyyi miskinin, di dalam pakaian, menggunakan pakaian orang-orang miskin. Kamu kalau mau lihat manusia itu mulia, itu bukan dilihat dari dia itu punya kedudukan tinggi atau tidak, tapi yang perlu kita lihat adalah dia orang tinggi bisa menyamakan dengan rakyat dia biasa, itu berarti orang mulia. Dia pejabat tinggi, seorang presiden, tapi pakaiannya biasa-biasa saja, tapi kendaraannya biasa-biasa saja. Nah, ini yang disebut dengan orang mulia. Orang mulia seperti ini. Zakalladzi hasunat fin nasi siratuhu, zakalladzi, merekalah, dialah, hasunat, yang baik, fin nasi, bagi manusia, siratuhu, apa
akhlaknya. Dia punya akhlak yang baik, berarti dia termasuk mulianya manusia. Wa dzaka yasluhu lid-dunya walid-dini, dan itulah yasluhu yang layak siapa man lid-dunya bagi dunia walid-dini, dan juga untuk agama. Sedikit lagi ya. Wala su'dada li sayyi'il khuluqi, wala su'dada, dan tidak ada kehormatan li sayyi'il khuluqi bagi orang-orang yang buruk akhlaknya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala su'ul khuluqi, adapun buruknya akhlak, syu'mun adalah kesialan. Buruknya akhlak adalah kesialan. Artinya bagaimana? Misalnya begini, Tretan. Kita punya akhlak yang buruk misalnya. Dibaca oleh orang-orang lain. Misalnya kita punya toko saja, tapi melayani orang pembeli dengan akhlak yang jelek, maka orang-orang lain ini akan malas masuk ke toko kita. Jadi sial apa tidak? Sial. Kemudian keluarga kita kena imbasnya juga apa enggak? Kena imbasnya, dibilangkan, "Oh, ternyata ajualan di toko. Oh, barang orangnya cerai boleh, abulaut atau lah cuma di susah Jadi imbasnya itu ada ke kita. Itu namanya pembawa sial. Akhlak yang buruk itu membawa sial. Wa syirarukum aswa'ukum, dan adapun sejahat-jahatnya di antara kalian, aswa'ukum ialah paling buruknya di antara kalian, khuluqan akhlaknya. Seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang berakhlak buruk. Rawahul Khatib wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal khuluqa, sesungguhnya akhlak as-sayyi'a yang buruk, yufsidul amala, ialah bisa merusak apa akhlak yang buruk, al amala kepada amal, kama yufsidul khalla al asala, sebagaimana bisa merusak al khallu apa cuka, al asala kepada madu. Akhlak yang buruk itu bisa merusak amal sebagaimana bisa merusaknya cuka kepada madu. Rawahus Asakir nih. Askari, rawahul Askari. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu ibadillahi ta'ala, adapun paling dicintainya hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, ilallahi, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ahsanuhum khuluqan, ialah paling baiknya mereka apanya? Khuluqan, akhlaknya. Makhluk yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang paling baik akhlaknya, dan makhluk yang sangat istimewa akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rawahu at-Tabrani, meriwayatkan kepada hadis ini at-Tabrani, siapa? Imam at-Tabrani. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan para annahu sallallahu alaihi wasallam qala makarimul akhlaqi min a'malil jannah, adapun kemuliaan akhlak min a'malil jannati adalah termasuk perbuatan orang-orang surga. Jadi para penduduk surga rata-rata adalah orang-orang yang di dunia punya akhlak baik. Jadi kalau akhlaknya masih jelek di dunia ini, berarti bukan penduduk surga. Penduduk mana? Sebelahnya surga, Indomaret. Rawahu Tabrani, meriwayatkan kepada hadis ini at-Tabrani, siapa? Imam at-Tabrani. Wa ansyada Ali bin Abi Thalib, dan menyenandungkan siapa? Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu min Bahril Basit. Innal makarima akhlaqun mutahharatun fal aqlu awwaluha wad dinu saniha. Innal makarima, sesungguhnya kemuliaan akhlaqun mutahharatun, akhlak ialah akhlak mutahharatun yang disucikan. Fal aqlu, maka adapun akal, awaluha adalah pertamanya akhlak yang disucikan, kemuliaan akhlak yang disucikan. Artinya bagaimana? Kita punya akal juga harus punya akhlak. Bagaimana akhlak yang baik pada akal kita? Ya berangan-angan seni beniru lah, meker siapa kus dak remalaku senyari rezeki sehalal, dak remalaku abak saibadah ke pangeran, mencari rezeki yang halal, beribadah kepada Allah. Ini bagaimana besok saya caranya menyongkel pintunya orang? Ya ini kan tak punya akhlak berarti. Fal aklu awwaluha, maka adapun akal awwaluha adalah pertamanya makarimul akhlak. Wad dinu, adapun yang kedua, wad dinu adapun agama, saniha adalah yang kedua.
Wal ilmu dan adapun yang ketiga salisuha adalah nomor tiganya makarimul akhlak. Wal hilmu dan adapun hilim rabi'uha adalah nomor empatnya makarimul akhlak. Wal judu dan adapun jud khamisuha adalah nomor limanya makarimul akhlak. Wal urfu sadisuha dan adapun uruf sadisuha adalah nomor enamnya makarimul akhlak. Wal birru dan adapun berbuat baik sabi'uha adalah nomor enamnya makarimul akhlak, berbuat baik. Wasabru dan sabar saminuha adalah nomor delapannya makarimul akhlak. Wasyukru dan syukur tasiuha ialah nomor sembilannya makarimul akhlak. Wallinu dan lemah lembut. Lemah lembut ini bukan gemulai ya. Nah, ini bukan begitu. Maksudnya lemah lembut itu berbicara kepada orang baik, tidak berbicara kasar, tak apesoan, begitu itu termasuk baik itu. Wallinu ashiruha dan adapun lemah lembut ashiruha adalah nomor 10-nya akhlak yang mulia. Wal muradu bil akli kama fil hadisi ijtinabu maharimillahi wa ada'u faraidillahi ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan akal kama fil hadisi sebagaimana yang ada di dalam hadis, ijtinabu maharimillahi adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ada'u faraidillahi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala radda liqada'illahi dan tidak ada yang mampu menolak liqada'illahi terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ai artinya litakdirihi terhadap takdirnya Allah. Al asya'u wa iradatuhu. Litakdirihi al asya'a ya. Litakdirihi terhadap takdirnya Allah taala, al asya'a terhadap sesuatu, wa iradatahu dan kepada kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala laha terhadap asya. Kama qalahu asy-syaikhul hifni sebagaimana keterangan qala yang berkata hu kepada asy-syaikhul hifni siapa Imam Syekh Al-Hifni. Wal maqalatul khamisah al-asharata wallahu a'lam bissawab. Fatihah.